Shalom, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Syukur kepada Allah, meskipun dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, Dia senantiasa setia memberkati dan memelihara kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita boleh ada dalam persekutuan ini. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan ibadah pembinaan PKK UPMQ Punta. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah saat ini. Engkau memberi kami hati yang rindu bersekutu denganmu dalam ibadah pembinaan pada saat ini. Dimanapun kami berada, Engkau curahkanlah Roh-Mu yang kudus bagi setiap pribadi kami, agar ibadah ini dapat kami ikuti dengan penuh hikmat. Berkatilah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan adalah Bapa yang setia. Dia yang kemarin adalah yang hari ini, dan yang akan tetap sama untuk selama-lamanya. Kasih setianya tak akan pernah berubah. Dengan sukacita kita nyanyikan pujian Engkau Baik. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh secara pribadi di hadapan Allah. Naikkanlah segala penyembahan dan pujian kita kepadanya. Tinggikanlah dan agungkanlah kebesarannya dalam kehidupan kita. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Setiap kita menghadapi musim kehidupan yang berbeda-beda. Apapun musim yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, mari bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pemeliharaan dan kasih setianya akan selalu mekar dalam hidup kita. Mari nyanyikan syukur kita melalui pujian tak terbatas. Be
berjumpa dengan Dia. Namun karena keberdosaan, kita telah merusak gambar dan rupa itu. Hubungan kita dengannya telah merenggang. Mari, dengan kerendahan hati, kita datang bersujud dan berserah kepada Dia. Mengakui ketidakberdayaan, keterbatasan dan kelalaian kita. Bagaimanapun dalamnya engkau telah terjatuh, mari, datanglah. Maka Ia adalah Allah yang penuh kasih dan kemurahan, akan mengubahkan dan memulihkan hidupmu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh Engkau Bapa yang setia dan penuh dengan kasih. Syukur untuk segala yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Terimalah pujian penyembahan serta syukur kami. Dan jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang taat dan setia pada perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Karyo Randy. Namun sebelum itu, untuk menyambut pemberitaan firman, kita nyanyikan pujian Penuhkanlah Bejanaku. Shalom teman-teman PKK UPMKIP, apa kabarnya? Kiranya terus menikmati kasih anugerah Allah, kasih pemeliharaan Allah.
Tak lupa saya mengucapkan selamat merayakan atau memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, suatu peristiwa yang kembali meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali diisi melalui pembinaan PKK UPMKIP dengan tema Changed World, Unchanged Vision. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk melakukan pengisian diri. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari setiap kita menenangkan diri, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam momen ini kami mempunyai waktu untuk berdiam diri dan mengisi diri kami melalui pembinaan PKK UPMKIP. Keadaan ini tidak menjadi halangan bagi kami untuk terus mengikuti pembinaan-pembinaan seperti ini. Hari ini kami akan mempelajari tentang keadaan dunia, walaupun berubah tetapi visi kerajaan Allah, misi kerajaan Allah tidak berubah dalam kehidupan kami. Kami terus memperjuangkan pemuridan. Untuk itu Tuhan, kiranya firman-Mu berbicara dengan leluasa dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk berbicara, dan tolonglah setiap kami yang mendengar untuk mengerti, memahami kebenaran-Mu, terlebih menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Tuhan, di dalam-Mu kami memohon pertolongan. Amin. Ya teman-teman, sebelum saat ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dan masih terkait dengan kenaikan Yesus ke surga. Kita membaca dari dua kitab. Pertama dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Matius 28 ayat 16 sampai 20 di bawah judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pembacaan kedua kita renungkan juga melalui Kisah Para Rasul pasal 1, Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakannya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 dengan judul Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Teman-teman, jadi mengawali sharing ini, saya mengajak kita untuk menyadari, karena kita perlu menyadari kita hidup saat ini di zaman apa. Nah, kalau kita melihat pembacaan di Kisah Para Rasul 1 tadi, kita menyadari bahwa kita hidup di masa setelah Yesus naik ke surga dan di masa sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, kita ingat karya-karyanya. Dia mengerjakan pemuridan, bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk mengerjakan penyelamatan itu. Dan nanti Yesus akan datang kedua kali sebagai Raja. Pada kedatangan Yesus yang pertama kali, kita mengerti bahwa Yesus bukan hanya datang untuk mati di atas kayu salib agar setiap orang yang percaya beroleh keselamatan hidup kekal masuk surga,
Tetapi Yesus ingin agar setiap orang yang percaya itu tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tapi hidup bagi Kristus. Mari kita melihat kebenaran itu di dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 15. Di sana dituliskan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Teman-teman, kalau kita belajar dari masa penciptaan, Raja yang sebenarnya itu adalah Allah sendiri, Sang Pencipta. Dia adalah Allah, Dia adalah Raja, Dia layak disembah, Dia layak untuk ditaati. Manusia hidup dalam pemerintahan Sang Raja di atas segala raja, yaitu Sang Pencipta, Allah itu sendiri. Namun dalam pasal 3 kitab Kejadian kita melihat manusia menggeser dalam tanda kutip posisi Allah sebagai raja atas hidupnya. Manusia mengambil alih tahta hatinya dan memposisikan dirinya sendiri sebagai raja. Apa yang manusia sukai itu yang dia lakukan. Jadi manusia memposisikan dirinya sebagai pemerintah atas hidupnya sendiri. Manusia menjadikan dirinya raja atas hidupnya. Dia mau mengatur hidupnya. Apa yang terjadi itu seperti yang dia mau. Dia seakan-akan raja atas hidupnya. Namun kedatangan Yesus yang pertama kali menegaskan bahwa Dia datang untuk menyelamatkan orang yang percaya, bukan hanya supaya bisa masuk surga, tetapi untuk hidup merajakan Allah yang benar, hidup bagi raja di atas segala raja, bukan lagi bagi raja yang palsu. Kedatangan Kristus yang pertama kali menceritakan bahwa Dia memanggil kita untuk hidup bagi raja, untuk hidup di dalam kerajaannya. Dan kita dapat menyimpulkan memang kedatangan Yesus yang pertama kali datang untuk membangun kerajaannya. Bahkan sebelum naik ke surga, misi kerajaan surga ini dinyatakan oleh Kristus kepada para muridnya. Kita baca tadi di Matius 28 ayat 19 sampai 20 bahwa tertulis di sana, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Yesus menginginkan agar para murid di situ untuk memuridkan lagi, untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Cara-caranya sudah jelas di sana ya, harus pergi. Jadi ada tindakan aktif, ada kegerakan yang dikerjakan oleh para murid. Yang selanjutnya membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada mereka, yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka. Jadi mereka dipanggil, setelah mereka dimuridkan, Tuhan memanggil mereka untuk memuridkan lagi. Apa itu memuridkan? Saya pikir sebagai PKK kita sudah seharusnya tahu bahwa memuridkan itu berarti kita memberi diri kita untuk menuntun seseorang agar dia bersedia membenci kehidupan lamanya, menyangkali dirinya, agar dia bersedia membayar harga, memikul salib karena mengikut Kristus, agar dia bersedia untuk meneladani Kristus, bukan meneladani dunia. Memuridkan berarti proses untuk membentuk seseorang bertumbuh dewasa ke arah keserupaan dengan Kristus. Berbicara tentang memuridkan itu merupakan proses membentuk seseorang untuk bisa mengenal Allah, mengalami kasih Kristus, mengalami Kristus, mengasihinya secara pribadi, membawa dia agar dia menerima Yesus sebagai raja atas hidupnya, merajakan Kristus, dan bersedia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan untuk dipakai demi kepentingan kerajaan Allah. Teman-teman, maka kita melihat bahwa bicara tentang pemuridan, kita sementara berbicara tentang misi kerajaan Allah. Maka para PKK, teman-teman PKK UPMK, masihkah kita bergerak bagi misi Allah saat kita mempelajari bagian ini? Masihkah hari ini kita bergerak bagi misi kerajaan Allah ini? Masihkah kita memuridkan? Banyak tantangan dalam pemuridan, pasti. Tetapi apakah tantangan-tantangan itu layak untuk kita jadikan alasan untuk berhenti bergerak bagi misi Allah?
dunia atau keadaan sekitar kita tidak bisa prediksi. Banyak perubahan yang terjadi yang kita tidak sangka-sangka, termasuk pandemi COVID-19 saat ini. Tapi apakah perubahan-perubahan ini juga ikut mengubahkan komitmen kita yang pernah kita ambil, yaitu untuk mempersembahkan hidup kepada Allah, untuk memuridkan. Kalau kita kembali dalam pembacaan ini, Yesus betul menginginkan para murid untuk kembali memuridkan. Tapi menariknya dalam pembacaan kita, Yesus tidak langsung perintahkan mereka untuk memuridkan semua bangsa. Tetapi Tuhan memberikan satu alasan yang sangat jelas mengapa Ia menginginkan murid untuk memuridkan lagi. Itu kita bisa lihat di ayat 18. Kita bisa baca, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dilanjutkan di ayat 19, karena itu, jadi kalau kita substitusi kalimat ini di ayat 19 itu mungkin kita bisa maknai karena kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, pergilah, jadikan semua bangsa murid Yesus, dan selanjutnya. Teman-teman, dari ayat ini Tuhan memberikan satu alasan yang kuat kenapa kita harus memuridkan. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi itu sudah ada pada Yesus. Yesuslah yang berkuasa, Yesuslah penguasanya. Otoritas ada pada Yesus, dan kita mengenal Yesus sebagai Raja atas segala raja. Pemerintahan ada di tangan Yesus. Sang Raja ingin agar semua bangsa jadi muridnya. Semua bangsa merajakan Dia saja. Semua bangsa hidup dalam kerajaannya. Alasan ini pun pernah dinyatakan Paulus kepada Timotius. Misalnya kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 1-5. 2 Timotius 4 ayat 1-5. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Di situ judulnya, penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Di ayat 2 kita belajar Paulus ingin agar Timotius tetap memuridkan. Kita lihat di ayat 2, Paulus kasih tahu, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi pelayanan pemberitaan itu betul-betul mengandung pemberitaan firman, betul-betul mengandung teguran kepada apa yang salah, nasihat-nasihat, dan itu dinyatakan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus memberitahu Timotius seperti itu. Dan di ayat 3-4 Paulus pun menceritakan tentang memang akan ada tantangan, perubahan pada orang-orang dalam persekutuan. Paulus menyatakan karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dan di ayat 5 Paulus ingin Timotius untuk tetap to be unchanged, tidak berubah. Paulus menyatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dan di ayat 1 Paulus kasih tahu alasannya apa. Paulus tulis di sana kenapa dia bersungguh-sungguh berpesan sama Timotius. Ditulis di sana, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi apa? Demi penyataannya, demi penyataan Kristus, demi kerajaan Allah, demi kepentingan kerajaan Allah, maka Timotius harus tetap mengerjakan pemuridan. Teman-teman, bahkan kalau kita lihat lagi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 tadi, dijelaskan bahwa Kisah Para Rasul 1 ayat 6, para murid di situ masih memikirkan tentang kejayaan Israel, kerajaan Israel.
Mereka bilang, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Namun dalam ayat-ayat selanjutnya, Tuhan Yesus justru membawa mereka untuk memikirkan kerajaan Allah. Di ayat 7 Tuhan Yesus bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman PKK, di ayat 7 dan 8 ini kita mengerti bahwa murid-murid akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas mereka, dan murid-murid akan jadi saksi Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita belajar di bagian ini ada suatu hal yang menarik, mengingat tadi bahwa pemuridan itu, alasan pemuridan itu adalah tentang kerajaan Allah. Kalau kita belajar dan melalui menonton di salah satu sesi Camp Nasional Mahasiswa 2016, seorang pembicara dalam suatu sesi khotbah menyatakan bahwa menarik dalam ayat ini, Tuhan tidak langsung menyatakan pada para murid bahwa mereka akan jadi saksi Yesus, tetapi Yesus terlebih dahulu menyatakan bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus. Kalau mereka menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas mereka, setelah itu mereka akan jadi saksi Kristus. Jadi tidak terbalik, jadi saksi dulu baru menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Tapi yang benar adalah mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, setelah itu mereka jadi saksi bagi Kristus. Di sini kita melihat, pembicaranya itu menjelaskan, di sini kita melihat bahwa spiritualitas mendahului aktivitas. Jadi benar ya, spiritualitas mendahului aktivitas pelayanan kita. Dikuasai Roh Kudus dahulu, baru jadi saksi Kristus, bukan sebaliknya. Dan saya melihat pola ini sama dalam pembacaan kita di Matius 28 ayat 18-20 tadi. Pertama-tama Yesus menyatakan dialah Raja, dialah, kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Setelah menyatakan bagian itu, barulah dia menyatakan perintah untuk menjadikan semua bangsa murid. Setelah dia mendeklarasikan dirinya sebagai Raja, setelah itulah baru dia menyatakan amanat agung itu. Tanpa merajakan Yesus secara pribadi, kita tidak akan menjadikan seorang murid Kristus. Tanpa mengenal Yesus itu Raja, kita tidak akan taat untuk memuridkan. Kita hanya mungkin terjebak pada meng-KTB-kan AKK kita, dan kita pikir, oh kalau saya kasih KTB dia, berarti saya sudah muridkan dia. Padahal itu belum pasti. Meng-KTB-kan seseorang belum pasti memuridkan dia. Apalagi kalau kita sementara tidak menjadikan Yesus Raja yang menuntun, yang satu-satunya memerintah dalam hidup kita. Saat spiritualitas kita tidak baik, apakah kita sungguh-sungguh memuridkan adik-adik KTB kita? Tema kita Changed World, Unchanged Vision. Tapi pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh memuridkan adik-adik KTB kita di tengah-tengah dunia yang berubah ini? Apakah kita tetap membangun relasi dengan adik-adik KTB kita? Apakah kita tetap membawa dia bertumbuh dalam doktrin-doktrin yang sehat, tetap menasihati adik-adik KTB kita, membimbing dia bertumbuh dalam karakter Kristus? Apakah kita tetap membimbingnya untuk kembali memuridkan lagi? Karena KTB kita tidak berhenti kepada dia saja seharusnya. Maksud saya, pemuridan itu seharusnya terus berlanjut, terus berlipat ganda. Apalagi misi UPMKIP menyatakan hal itu ya. Jadi kita harus menyadari, dan saya pun harus menyadari, saya tidak akan militan mengerjakan pemuridan. Saya tidak akan militan jika saya tidak biarkan Roh Kudus saja yang menguasai hidupku. Sebaliknya, saya akan militan memuridkan jika saya membiarkan Roh Kudus yang berkuasa atas hidupku sehari-hari. Saya membiarkan diriku dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saya tidak akan militan memuridkan jika saya tidak merajakan Yesus saja.
atas hidupku. Kalau hidupku dipenuhi dengan keinginanku, saya ingin buat akak-akakku begini, karena kayaknya cocok seperti itu. Bukan karena kehidupan kerohanian kita kenal Allah ingin akak-akak kita seperti ini dan itu. Allah ingin memanggil akak-akak kita seperti ini dan itu. Tetapi kalau semuanya kembali kepada saya ingin akak-akakku ini, saya ingin akak-akakku begitu, maka bisa jadi kita berujung menjadi PKK yang posesif seperti itu. Apa yang terjadi dalam hidup akak-akak kita semua sesuai keinginan kita, semua harus sepengetahuan kita, dan selanjutnya tapi bukan didasari dengan merajakan Yesus. Teman-teman, spiritualitas yang sehat akan mendorong seseorang untuk tetap memuridkan sekalipun banyak perubahan dan tantangan yang ada di sekitar kita. Untuk itu saya mengajak semua PKK UPM KIP, tema kita Changed World, Unchanged Vision. Apakah kita sungguh-sungguh menanamkan dalam hidup kita, walaupun dunia berubah, misi kerajaan Allah tetap menjadi misiku, karena saya merajakan Yesus, karena saya hidup dalam kerajaan Allah. Visi Allah untuk menyatakan misinya itu menjadi visiku juga. Kiranya kita tetap semangat hidup dalam spiritualitas yang terbangun. Jika hari-hari ini kita sementara down, kita sementara tidak sehat secara relasi dengan Tuhan, teman-teman punya persekutuan, teman-teman punya PKK atau senior-senior lain, pendeta, hamba-hamba Tuhan, tempat teman-teman boleh sharing pergumulan dosa atau pergumulan-pergumulan studi dan yang lain-lainnya. Teman-teman harus bangkit. Jangan lupa untuk berdoa, minta Tuhan menolong supaya teman-teman boleh militan lagi hidup bagi Allah. Semangat bersaat teduh, semangat berdoa, semangat menyangkali diri, semangat untuk memikul salib, semangat meneladani Kristus, semangat bertumbuh sebagai PKK untuk terus menolong akaknya bertumbuh ke arah Kristus dan berbuah. Semangat teman-teman untuk hidup bagi kerajaan Allah, hidup di dalam kerajaan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu. Kami mengakui dalam hari-hari hidup kami begitu banyak tantangan, begitu banyak perubahan yang kami tidak sangka-sangka, yang sangat mungkin justru juga turut mengubahkan komitmen kami, mengubahkan semangat kami untuk terus mengerjakan pemberidan. Kiranya Tuhan memulihkan para PKK UPM KIP setiap kami, agar kerajaan Allah terus dinyatakan, agar kami terus bergerak bagi misi-Mu, membawa adik-adik KTB kami hidup merajakan Engkau, hidup di dalam kerajaan-Mu, dan terus bergerak bagi misi-Mu. Kami tidak mampu, namun Engkau menjanjikan bahwa dalam pertolongan-Mu kami bisa mengerjakan pemberidan. Kami tidak punya kuasa selain daripada-Mu Tuhan. Kuasailah kami Roh Kudus. Janji Tuhan yang menyertai kami senantiasa pada akhir zaman, kiranya terus meneguhkan kami bahwa pekerjaan pelayanan ini kami tidak kerjakan sendirian, tapi Tuhan ada bagi kami. Tuhan menyatakan pertolongannya. Terima kasih Tuhan untuk bagian ini. Kami menyerahkan sesi selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Diucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari menyanyikan pujian Tuhan inilah hidupku. Masa
Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pujian, syukur, dan penyembahan senantiasa kami haturkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami dalam ibadah pembinaan PKK UPMK pada saat ini. Kiranya firman kebenaran yang telah diperdengarkan boleh membukakan kepada setiap kami bahwa dunia atau keadaan sekitar itu bisa saja berubah dan terjadi di luar nalar kami. Ajar kami untuk tetap memandang kepadamu dan tetap mengerjakan tugas pelayanan kami dengan setia. Tidak ada kuasa yang lebih berkuasa selain kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon urapan dan penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Sebagai lagu penutup, kita nyanyikan pujian Jangan Lelah.